Ya, kembali bersama dengan saya, Gembala Are, dan saat ini saya ingin bagikan kepada Anda perihal mengenai Alkitab. Gitu ya. Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan tanpa salah dalam hal apapun. Ya, tentu bukan dalam terjemahan, tetapi dalam bahasa aslinya. Dan Alkitab adalah wahyu dari Tuhan atau penyataan diri Tuhan kepada manusia dalam bentuk tulisan. Jadi saat ini kita akan membahas mengenai atau secara umum apa sih bukti atau kualifikasi dari sebuah kitab itu adalah ilham atau wahyu dari yang menciptakan langit dan bumi. Perlu kita pahami bahwa kita tidak mungkin bisa mengenal Sang Pencipta karena dia tidak kelihatan seperti kita melihat manusia ya. Kita hanya bisa melihat kemuliaannya atau hasil kerjanya atau hasil karyanya. Alam semesta dengan skala kompleksitasnya begitu, dan kecerdasan manusia yang pastinya manusia yang begitu cerdas bisa menciptakan teknologi luar biasa. Tentu yang menciptakan manusia dia pasti maha dahsyat gitu ya, maha luar biasa. Nah kalau begitu Tuhan ya pastilah secara logikanya pastilah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Ya. Tentu melalui media mana begitu ya. Kalau melalui katakanlah hati nurani manusia dan hasil ciptaannya, karyanya, kita tidak bisa mengenal dia dengan baik. Nah, namun kalau dia memperkenalkan dirinya melalui sebuah media tulisan gitu ya, yang mana kita bisa mempelajarinya, maka itu sangat masuk akal. Namun problemnya itu adalah ada begitu banyak kitab yang diklaim berasal dari Sang Pencipta. Ya tentu klaim itu sah-sah saja. Namun perlu kita bertanya, apakah semua kitab-kitab yang ada yang diklaim sebagai firman Tuhan itu sungguh datang dari Tuhan? Saya berkata tidak. Ya, tidak semua. Mengapa? Karena kitab-kitab itu seperti misalnya Alkitab, Al-Quran, Tripitaka, Weda, itu tidak memiliki isi yang sama. Bahkan tokoh-tokoh yang diceritakan juga tidak sama. Ya, pencipta yang dimaksud di dalamnya juga tidak memiliki karakteristik yang sama sekali berbeda. Nah, saya mau bahas dulu tentang mengenai bukti, ya. Bukti sebuah kitab itu berasal dari Sang Pencipta. Jadi kalau misalnya Tuhan itu menurunkan sebuah kitab, tentu kitab itu pasti mencerminkan mencerminkan sifat Tuhan itu sendiri, karena itu adalah biografinya ya, atau catatan tentang dirinya. Dan di dalam kitab itu akan nyata nanti sifat-sifat dan karakter yang dimiliki oleh Tuhan itu sendiri. Ya, kitab itu akan mencerminkan sifat daripada Tuhan sendiri. Nah, kita percaya dan semua agama percaya bahwa Tuhan Sang Pencipta itu adalah maha benar, ya, maha benar, ya. Artinya dia tidak mungkin melakukan kesalahan. Ya, dalam hal apapun dia tidak akan melakukan kesalahan. Nah, oleh karena itu, kitab yang berasal dari Sang Pencipta langit dan bumi dan yang maha benar itu, pastilah kitab tersebut tidak ada kesalahan penulisan di dalamnya. Sekalipun manusia yang ia perintahkan untuk menuliskannya, namun pasti tulisan itu yang dilihaminya itu pasti terbebas dari kesalahan. Ya, terbebas dari kesalahan. Kalau ada kesalahan penulisan di dalamnya, sekalipun itu satu huruf, maka hal itu akan merusak satu kalimat. Ya, jadi kalau ada satu kalimat yang salah dalam sebuah kitab yang dianggap kitab suci, maka itu akan merusak satu perikop dan merusak seluruh kitab itu. Artinya kitab itu bukan berasal dari Tuhan yang maha benar. Nah, Allah yang maha benar atau Tuhan yang maha benar, kalau ia mewahyukan
firman-Nya, maka sekali lagi tidak boleh ada salah. Jadi setiap kitab yang diklaim firman dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka tidak boleh ada kesalahan penulisan di dalamnya. Saya percaya Alkitab dan sudah menyelidikinya, bahwa Alkitab tidak ada kesalahan penulisan di dalamnya. Ini berbicara dalam bahasa aslinya, bukan dalam terjemahannya. Sekali lagi, kitab asli, baik itu autografa, tulisan asli yang pertama, maupun tulisan salinan atau apografa, itu tidak memiliki kesalahan. Mengapa? Karena Tuhan pasti akan menjaganya. Karena sangat percuma Tuhan itu mengilhamkannya secara kata per kata, namun Ia tidak memelihara. Nah, kalau kita baca dari pernyataan Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasal 5 ayat 17 dan ayat 18, ini sebagai garansinya. Matius 5 ayat yang ke-17 dan 18, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, itu jelas. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi semua belum terjadi. Pengangkatan, pendirian kerajaan 1000 tahun, yaitu belum terjadi, saudara. Dan dunia belum berakhir, bumi belum lenyap, maka Tuhan pasti akan tetap memelihara. Bahkan dikatakan satu iota atau satu titik pun. Iota itu sebenarnya itu adalah huruf paling kecil dalam bahasa Ibrani. Ya, titik situ kata krei yang membedakan antara huruf res dengan huruf dalet. Res itu R dengan di dalet itu mirip begitu. Hanya sedikit saja perbedaan. Ya, artinya Tuhan memelihara firman-Nya yang diilhamkannya kepada para nabi dan para rasul. Jadi sangat tidak masuk akal, ya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kitab Injil, ya, Zabur dan Taurat itu sudah dirusak. Maka Tuhan ganti yang baru katanya. Nah, itu Tuhan yang aneh begitu. Ya, Tuhan yang tidak mampu memelihara firman-Nya. Tuhan seperti itu tidak patut diikuti. Karena dia tidak mampu menjaga firman-Nya. Lalu dia membuat firman yang baru, wahyu baru, dan dia mengklaim bahwa ini tidak akan salah. Itu pasti bohong begitu. Karena kitab yang pertama saja dia tidak sanggup jaga, apalagi kitab berikutnya. Dan saya tidak percaya itu. Ya, orang Kristen yang benar tidak percaya itu. Bahwa Tuhan pasti akan memelihara firman-Nya. Ya, memeliharanya, menjaganya. Jadi kitab yang diklaim berasal dari Sang Pencipta langit dan bumi yang maha benar, maka kitab itu tidak boleh ada kesalahan. Alkitab sama sekali tidak kesalahan pun bisa di dalamnya. Ya, kalau Anda menemukannya silakan Anda boleh mendiskusikannya dengan saya. Ya. Yang kedua, saudara, kualifikasi dari sebuah kitab yang berasal dari Sang Pencipta selain dia tidak boleh kesalahan, yang kedua, ya, Tuhan itu adalah maha tahu. Maha tahu, saudara. Jadi kitab suci yang diilhamkan oleh Tuhan yang maha tahu, pasti kitab suci itu memberitahukan kepada kita apa saja hal-hal yang sudah lama terjadi. Misalnya bagaimana bumi ini bisa ada begitu ya, dan segala sesuatunya, dan bagaimana akhir daripada dunia ini. Seperti itu. Nah, satu-satunya kitab di muka bumi yang menjelaskan isi bumi ini bagaimana proses penciptaan itu hanya Alkitab, saudara. Satu-satunya kitab di muka bumi yang berisi nubuatan dan nubuatannya digenapi dengan sempurna hanya Alkitab. Tidak ada yang lain, saudara. Ya. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 40 ayat 22, bahwa Tuhan bertata di atas bulatan bumi. Pada abad yang ke-15 itu Kopernikus dan Galileo, ya, itu mengatakan bahwa bumi ini bulat.
Tetapi sesungguhnya ribuan tahun sebelum mereka mengatakan bumi ini bulat, Tuhan sudah memberitahukan kepada Yesaya. Yesaya itu hidup sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Ya, abad ke-7 ke-8 sebelum Masehi seperti itu. Dan sudah memberitahukan kepada manusia bahwa bumi ini bulat. Dalam Yunus pasal 2 ayat 3, di mana Yunus berkata, aku dirangkum oleh arus air ketika ia dimakan ikan. Ya, Yunus pasal 2 ayat 3. Nah, baru belakangan manusia memahami, abad 19 manusia baru tahu bahwa di dasar laut itu ada arus. Alkitab sudah mengkonfirmasi hal itu jauh sebelum manusia mengetahui hal itu. Ini membuktikan bahwa Alkitab ini adalah kitab yang berasal dari Tuhan yang Maha Tahu. Ya, Tuhan yang Maha Tahu, saudara. Yang ketiga, saudara, Tuhan itu adalah Maha Suci, Maha Kudus adanya. Ya, jadi kalau sebuah kitab itu berasal dari Sang Pencipta yang Maha Benar, Maha Tahu, dan Maha Kudus, Maha Suci, maka kitab itu akan mengajar umatnya untuk memiliki standar moral yang paling tinggi. Ya, kitab itu akan mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Moral ini akan mempengaruhi kehidupan manusia menjadi lebih baik. Semakin tinggi moral seseorang, maka semakin baik kehidupannya, dan itu pengaruh kepada sekitarnya. Apakah Alkitab memiliki kualifikasi sebagai kitab yang mengajarkan moral, standar moral paling tinggi? Alkitab berkata begini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuki engkau. Tuhan katakan seperti itu. Alkitab mengajarkan itu kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang menuntut itu. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuki engkau. Berkatilah orang yang mengutuki engkau, yang membenci engkau. Tuhan ingin supaya orang yang percaya kepadanya memiliki moral yang tinggi. Alkitab juga mengajarkan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12, saudara, dikatakan begini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa yang Anda kehendaki supaya orang perbuat padamu? Apakah Anda ingin dihormati? Anda harus lebih dahulu menghormati. Anda ingin dikasihi, Anda harus lebih dahulu mengasihi, saudara. Itu tuntutan dari Tuhan. Supaya manusia punya moral. Ya. Jadi, saya tidak menemukan di kitab lain bahwa kitab mereka mengajarkan standar moral paling tinggi. Saya temukan di dalam Alkitab. Jadi ketiga hal tersebut sudah memberikan bukti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.